Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk presentasi kali ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Pebrudal Zanu sebagai dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Baiklah, langsung saja em, ke presentasi kami. Sebelumnya kami beranggotakan saya Novitri Agustin dan rekan saya Kak Cindy, Eka Selvia. Selanjutnya ada Desliana Putri dan Hayatul Aini, dan terakhir ada Hasi Syafira. Baik, untuk materi pertama kita masuk ke permasalahan, yaitu permasalahannya Pak Susanto adalah seorang petani jagung yang rutin mengirimkan hasil panennya ke pasar. Kali ini beliau mengangkut jagung menuju pasar Sukamakmur menggunakan mobil bak terbuka. Sayangnya dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang menyebabkan beberapa karung jagung robek sehingga sebagian isinya tercecer. Akibatnya, sejumlah jagung mengalami kerusakan dan tidak layak untuk dijual. Nah, untuk mengetahui berapa banyak jagung yang masih utuh dan layak dijual, yang pertama, ketika jagung dimasukkan ke dalam 6 karung, habis terbagi tanpa sisa. Yang kedua, jika dimasukkan ke 7 karung, tersisa 4 jagung. Dan yang terakhir, bila dimasukkan ke 11 karung, tersisa 9 jagung. Dengan harga jual jagung saat ini yaitu Rp2.000 per buah. Berapakah minimal pendapatan yang bisa diperoleh oleh Pak Susanto dari penjualan jagung yang masih layak dijual? Em, Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hayah. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kaitan dengan teori bilangan. Nah, masalah tersebut merupakan mencari bilangan terkecil yang memenuhi sistem kongruensi linear berikut. X kongruensi 0 modulo 6, X kongruensi 4 modulo 7, dan X kongruensi 9 modulo 11. Nah, kemudian bilangan terkecil tersebut dikalikan dengan harga jual jagung untuk memperoleh pendapatan minimumnya. Nah, selanjutnya itu penyelesaian permasalahan. Itu diketahui pertama sistem kongruensi linear. X kongruensi 0 modulo 6, X kongruensi 4 modulo 7, dan X kongruensi 9 modulo 11. Harga jual jagung yaitu 2.000 per buah. Nah, yang ditanya yaitu berapa pendapatan minimum yang diperoleh. Selanjutnya itu penyelesaian permasalahannya. Yang pertama, menghitung banyak jagung yang layak untuk dijual. Perhatikan bahwa FEB 6, 7, dan 11 yaitu 1. Maka gunakan teorema sisa Cina dari soal yang diperoleh. Yaitu M1 sama dengan 6, M2 sama dengan 7, dan M3 sama dengan 11.
Nah, untuk M besarnya yaitu M1 dikali M2 dikali M3. Itu sama dengan 6 dikali 7 dikali 11 sama dengan 462. Nah, selanjutnya itu mencari M besar 1, yaitu M per M kecil 1 sama dengan 462 per 6 sama dengan 77. Selanjutnya M besar 2 itu sama dengan M per M2 kecil sama dengan 462 per 7 sama dengan 66. M besar 3 sama dengan M besar per M3 kecil sama dengan 462 per 11 sama dengan 42. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Haya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Cindy kepada Kak Cindy. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya tadi kita telah menemukan nilai dari M1, M2, dan M3. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari masing-masing M tersebut. Yang pertama, inverse dari M1 dalam modulo 6. Tadi M1-nya diperoleh 77, maka 77X kongruen 1 modulo 6. Kemudian 77X kongruen 1 dikurang 6K modulo 6. Kemudian 77X kongruen 1 dikurang 6 dikali K-nya yaitu 13 modulo 6. 77X kongruen 1 dikurang 6 dikali 13 yaitu 78 modulo 16. Selanjutnya 77X kongruen negatif 77 modulo 6. Kedua ruas kita bagi dengan 77, maka diperoleh X kongruen negatif 1 modulo 6. Kemudian diperoleh X kongruen negatif 1 ditambah 6 modulo 6. Dan diperoleh X kongruen 5 modulo 6. Jadi, inverse M1 dalam modulo 6 adalah 5. Selanjutnya, inverse M2 dalam modulo 7. Tadi kita telah memperoleh M2-nya 66, maka 66X kongruen 1 modulo 7. 66X kongruen 1 dikurang 7K modulo 7. 66X kongruen 1 dikurang 7, K-nya yaitu 19, modulo 7. 66X sama dengan 1 dikurang 7 kali 19, yaitu 133, modulo 7. 66X kongruen negatif 132 modulo 7. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 66, maka diperoleh X kongruen negatif 2 modulo 7. X kongruen negatif 2 ditambah 7 modulo 7. Sehingga diperoleh X kongruen 5 modulo 7. Jadi inverse M2 dalam modulo 7 adalah 5. Nah, selanjutnya inverse M3 dalam modulo 11. M3 yang diperoleh tadi yaitu 42, maka 42X kongruen 1 modulo 11. 42X kongruen 1 dikurang 11K modulo 11. 42X kongruen 1 dikurang 11, K-nya yaitu 23, modulo 11. 42X kongruen 1 dikurang 11 kali 23 yaitu 253 modulo 11. 42X kongruen negatif 252 modulo 11. Keduanya sama-sama kita bagi dengan 42, maka diperoleh X kongruen negatif 6 modulo 11. X kongruen negatif 6 ditambah 11 modulo 11. Dan didapatkan X kongruen 5 modulo 11. Jadi, inverse M3 dalam modulo 11 yaitu 5. Nah, karena di awal tadi dibilang kita menggunakan teorema sisa Cina, maka rumus yang kita gunakan yaitu X kongruen sigma I sama dengan 1 sampai K dari AI dikali MI inverse modulo M. Selanjutnya tadi kita tahu bahwa A1-nya 0, M1-nya 77, M1 inverse-nya 5, A2-nya 4, M2-nya 66, M2 inverse-nya 5,
A3-nya 9, M3-nya 42, dan M3 inverse-nya 5. Maka kita substitusikan ke rumus menjadi X kongruen 0 dikali 77 dikali 5 ditambah 4 dikali 66 dikali 5 ditambah 9 dikali 42 dikali 5 modulo 462. Selanjutnya kita selesaikan X kongruen 0 ditambah 1320 ditambah 1890 modulo 462. Maka didapat X kongruen 3210 modulo 462. 3210 ketika kita bagi dengan 462 yaitu 6 dengan sisanya 438. Maka X kongruen 438 modulo 462. Jadi banyak jagung yang layak untuk dijual adalah X sama dengan 462T ditambah 438, di mana T tersebut merupakan anggota bilangan bulat. Nah, setelah kita dapatkan rumusnya tadi, karena pada soal diminta pendapatan minimum, maka kita akan mencari banyak jagung minimum dengan mensubstitusikan T-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 438. Jadi banyak jagung minimum yang masih layak untuk dijual yaitu 438 buah. Selanjutnya, untuk pendapatan minimumnya, karena tadi di awal sudah diketahui bahwa harga jual jagungnya yaitu 2.000 per buah, maka tinggal kita kalikan dengan banyak jagung minimum. Sehingga pendapatan minimum sama dengan 438 dikali 2.000, itu sama dengan 876.000. Jadi pendapatan minimum yang diperoleh Pak Susanto dari penjualan jagung yang masih layak jual adalah Rp876.000. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Kak Hasya. Kepada Kak Hasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk formula teorema Cina ini, jika diketahui sistem kongruensi berikut, X kongruensi A1 dalam modulo M1, X, X kongruensi A2 dalam modulo M2 hingga X kongruen AK modulo MK dengan FPB MI, MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Maka ada solusi unik X pada X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil daripada M, di mana M merupakan penyelesaian KPK. Dengan M sama dengan modulo 1 dikali modulo 2 dikali modulo 3 hingga MK. Oke, pembuktiannya definisikan M besar sama dengan modulo 1 dikali modulo 2 dikali modulo 3 hingga dikalikan MK. MI sama dengan M besar dikurangi MI. Diketahui bahwa FPB MI, MJ itu sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Sehingga FPB M besar I MI sama dengan 1. Berdasarkan teorema kongruensi linier, kita dapat menyelesaikan kongruensi M besar IX kongruen 1 dalam modulo MI. XI sama dengan M besar I inverse sebagai solusi tunggalnya. Tujuan kita adalah untuk membuktikan bahwa X kongruen A1 M besar M1 M inverse 1 ditambah A2 M2 inverse ditambah sampai dengan AJ
MJ, M inverse J modulo M adalah solusi simultan dari sistem kongruensi yang diberikan. Perhatikan bahwa MI itu kongruen sama dengan 0. Nah, dalam modulo M, karena M itu MI, maka diperoleh X kongruensi A1 modul M inverse 1 ditambah dengan A2 M2 inverse ditambah AJ MJ inverse modulo M. Pilih bilangan bulat XI hingga MI XI kongruen 1 dalam modulo M. Oleh karena itu diperoleh X kongruen AI 1 dikali dengan 1 dikalikan dengan modulo M. X kongruensi AI modulo M ini menunjukkan bahwa sistem kongruensi tersebut memiliki solusi. X aksen yang memenuhi sistem kongruensi tersebut sehingga X kongruen AI itu kongruen X aksen modulo M. I sama dengan 1, 2, 3 hingga J. Dan MI untuk X kurang X aksen untuk setiap nilai I. Karena FPB MI, MJ adalah 1, diperoleh MI M, M1, M2, M3 hingga MK untuk X dikurangi X aksen yang berakibat X kongruensi X aksen modulo M itu I sama dengan 1, 2, 3 hingga ke J. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kak Hasya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Desli. Pada Desli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu generalisasi. Apa yang terjadi jika pembagi dari sistem kongruensi linier tidak relatif prima? Apakah masih memiliki solusi, tidak memiliki solusi, atau memiliki solusi dengan syarat tertentu? Nah, jika suatu sistem kongruensi linier tidak relatif prima, artinya FPB MI, MJ besar dari 1, sehingga tidak bisa menggunakan teorema sisa Cina untuk menyelesaikannya. Ada dua kondisi yang muncul jika sistem kongruensi tidak relatif prima, yaitu yang pertama, memiliki solusi dengan syarat jika diketahui sistem kongruensi berikut, itu X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2. Dengan FPB, M1, M2 sama dengan D. Memiliki solusi jika A1 kongruen A2 modulo D. Solusi unik X dalam modulo M sama dengan KPK dari M1, M2. Kondisi yang kedua yaitu tidak memiliki solusi jika A1 tidak kongruen A2 modulo D. Selanjutnya yaitu penerapan teorema sisa Cina di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menyisipkan citra digital ke dalam file video. Proses penyisipan ini menggunakan metode Chinese Remainder Theorem atau teorema sisa Cina, dihitung dari jumlah selisih antara bilangan desimal pada file video, sehingga jumlah selisih yang akan menentukan jumlah biner, citra digital yang akan disisipkan. Nah, penggunaan metode Chinese Remainder Theorem ini dalam menyisipkan citra akan meningkatkan keamanan citra tersebut.
Selanjutnya, yang kedua yaitu penyimpanan file komputer dan fungsi hashing. Nah, digunakan untuk memecahkan data menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di lokasi yang berbeda. Sehingga data dapat direkonstruksi bahkan jika beberapa bagian hilang atau rusak. Dan dapat digunakan dalam konstruksi fungsi hashing yang lebih canggih atau dalam skema yang memerlukan pemetaan bilangan besar ke dalam ruangan yang lebih kecil dengan properti tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Desli. Nah, untuk kesimpulannya, hasil diskusi kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu Teorema sisa Cina menyatakan bahwa suatu sistem kongruensi linear dengan modulus yang saling relatif prima selalu memiliki solusi yang unik dalam modulo hasil kali dari semua modulus tersebut. Jika modulus tidak saling prima, sistem masih dapat memiliki solusi asalkan sisa-sisa kongruensinya serasi atau kongruen terhadap faktor persekutuan terbesar masing-masing modulus. Dan jika solusi ada, maka uniknya berlaku dalam modulo kelipatan persekutuan terkecil dari semua modulus. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dari kelompok 2. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.